Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Bila simak terus videonya sampai habis, silahkan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya akan mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas 1 miliar rupiah di rekening dengan pernyataan ini. Kalimat afirmasi adalah pernyataan positif yang digunakan untuk memperkuat keyakinan diri dan mengarahkan pikiran bawah sadar ke arah yang diinginkan. Namun tidak semua afirmasi efektif dalam mencapai tujuannya. Terkadang, pikiran bawah sadar dapat menolak afirmasi tersebut jika tidak disusun dengan tepat. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana menyusun kalimat afirmasi yang tepat agar tidak ditolak oleh pikiran bawah sadar. Ada beberapa pedoman yang bisa diikuti terkait penyusunan kalimat afirmasi. 1. Gunakan bahasa positif dan tegas. Kalimat afirmasi dirumuskan secara positif dan tegas. Hindari penggunaan kata-kata negatif seperti tidak atau tidak mungkin. Karena pikiran bawah sadar cenderung mengabaikan kata-kata tersebut. Sebagai gantinya, fokuslah pada apa yang ingin Anda capai. Contoh, saya mampu mengatasi setiap tantangan yang muncul di depan saya, daripada mengatakan, saya tidak akan gagal. 2. Sertakan kata-kata kuat dan mendalam. Kalimat afirmasi yang efektif menggunakan kata-kata kuat dan memberikan dorongan emosi yang positif. Kata-kata seperti percaya, mampu, berhasil, dan bahagia membangun energi positif yang diperlukan oleh pikiran bawah sadar. Contoh, saya percaya sepenuhnya pada potensi diri saya untuk mencapai semua impian dan tujuan saya. 3. Bersifat personal dan sebaiknya spesifik. Afirmasi yang terlalu umum mungkin tidak efektif karena tidak terhubung secara langsung dengan pengalaman pribadi Anda. Pastikan untuk membuat afirmasi yang merujuk langsung pada tujuan atau keinginan spesifik Anda. Contoh, setiap hari saya semakin dekat dengan mencapai berat badan ideal saya yang sehat dan optimal. 4. Gunakan waktu sekarang. Ungkapan afirmasi Anda seolah-olah sudah terjadi saat ini. Ini membantu pikiran bawah sadar untuk merespon dengan lebih cepat dan lebih kuat. Contoh, sekarang saya menikmati kebahagiaan dan kedamaian dalam setiap aspek hidup saya. Pernyataan ini dianggap benar karena untuk menjadi bahagia dan damai bisa dimulai dari sekarang, saat ini, tidak perlu menunggu. Tetapi, jika menyangkut nominal uang tertentu, coba rasakan bedanya. Sekarang saya menikmati 1 miliar rupiah dalam rekening saya. Dengan saya bersyukur dan menikmati 1 miliar rupiah dalam rekening saya. Atau, sekarang saya terbuka menerima 1 miliar rupiah di rekening saya. Dengan, saya punya 1 miliar rupiah di rekening saya. Pastikan mana yang rasanya lebih cocok buat Anda secara pribadi. Setiap orang akan berbeda. Pastikan kalimat afirmasi mana yang terasa lebih ringan, tidak mengikat, dan pikiran tidak menuduh bahwa itu tidak benar. Jika di masa lalu Anda memang pernah punya 1 miliar rupiah di rekening, maka menggunakan afirmasi semacam, saya menikmati 1 miliar rupiah atau lebih masuk ke rekening saya. Tentu akan terasa ringan, mudah buat Anda, dan pikiran tidak akan menuduh bahwa itu tidak benar. Tetapi siapapun Anda dan latar belakang kondisi apapun, jika Anda mengatakan ke diri sendiri, saya terbuka menerima 1 miliar rupiah di rekening saya, atau sekarang saya terbuka menerima 1 miliar rupiah di rekening saya. Tampaknya ini pun tidak membohongi diri sendiri. Ini semacam sikap yang tidak menolak jika Anda akan menerima satu pemberian. Sama seperti kalau Anda mengatakan ke diri sendiri, dengan senang hati saya menerima 1 miliar rupiah untuk masuk ke rekening saya. Jadi pikiran akan menganggap ini benar. 5. Ulangi secara konsisten. Afirmasi perlu diulang secara konsisten untuk membangun pola pikir yang positif dan memperkuat keyakinan diri. Lakukan praktek mengucapkan setiap hari, idealnya di pagi hari dan sebelum tidur. Contoh,
Saya adalah pencipta kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup saya. 6. Rasakan emosi yang tepat. Saat menggunakan afirmasi, rasakan emosi yang terkait dengan pencapaian tujuan tersebut. Emosi positif seperti keberanian, kegembiraan, dan rasa syukur akan meningkatkan efektivitas afirmasi. Contoh, dengan penuh kegembiraan dan rasa syukur, saya menerima kelimpahan dan kebahagiaan yang terus mengalir ke dalam hidup saya. Dengan menyusun kalimat afirmasi sesuai dengan pedoman di atas, Anda dapat menghindari penolakan oleh pikiran bawah sadar dan dapat meningkatkan kemampuan Anda untuk mencapai tujuan dan impian. Ingatlah untuk bersikap konsisten dan tekun dalam praktek mengucapkan setiap hari, sehingga afirmasi tersebut menjadi semakin kuat dan efektif. Tapi waktu yang dibutuhkan agar afirmasi diterima oleh pikiran bawah sadar dapat bervariasi dari satu individu ke individu lainnya. Secara umum, beberapa orang mungkin merasa efek dari afirmasi dalam waktu singkat, sementara yang lain mungkin memerlukan waktu yang lebih lama, bahkan berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Penting untuk memahami bahwa setiap individu ini adalah berbeda, dan hasilnya mungkin bervariasi. Kesabaran dan konsistensi dalam praktek afirmasi adalah kunci untuk melihat perubahan positif dalam pikiran bawah sadar Anda. Hubungan antara pikiran bawah sadar dan hukum tarik-menarik dalam mewujudkan sesuatu dapat dijelaskan sebagai berikut. Keyakinan dan harapan. Pikiran bawah sadar kita dipengaruhi oleh keyakinan dan harapan yang kita miliki. Jika kita secara konsisten mempercayai bahwa sesuatu dapat terjadi atau kita memiliki harapan yang kuat terhadap suatu hasil, pikiran bawah sadar akan bekerja untuk menciptakan realitas yang sesuai dengan keyakinan dan harapan tersebut. Pemrograman pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar kita dapat diprogram melalui afirmasi, visualisasi, dan pengulangan pola pikir positif. Jika kita secara aktif memprogram pikiran bawah sadar dengan tujuan atau hasil yang diinginkan, maka pikiran bawah sadar akan bekerja secara tidak sadar untuk mencapai tujuan tersebut. Resonansi dengan hukum tarik-menarik. Konsep hukum tarik-menarik menyatakan bahwa apapun yang kita fokuskan dalam pikiran dan perasaan kita akan kita tarik ke dalam kehidupan. Pikiran bawah sadar berperan dalam proses ini dengan mengarahkan energi dan fokus ke arah yang sesuai dengan keyakinan dan harapan tersebut. Sehingga jika kita secara konsisten memprogram pikiran bawah sadar dengan tujuan atau hasil yang diinginkan, kita akan menarik realitas yang sesuai dengan program tersebut ke dalam kehidupan kita. Dengan demikian, pikiran bawah sadar dan hukum tarik-menarik memiliki keterkaitan yang erat dalam proses menciptakan realitas yang kita alami. Dengan memahami dan mengelola pikiran bawah sadar, kita menggunakan konsep hukum tarik-menarik secara sengaja. Kita dapat mempengaruhi hasil yang kita inginkan dalam hidup. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-361 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.